Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Chandra Ariandri di acara channel Serdadu Tani TV. Di sore hari ini kita kembali lagi menuju lokasi Bapak Slamet di daerah Jetisuruh, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Di perjumpaan kami waktu itu kita membahas cabai novi dengan menggunakan pola tanam yang biasa. Untuk kali ini kita akan lebih mengulik karena beliau menanam dengan pola yang berbeda. Pola apa itu? Kita akan ke tempat Pak Slamet langsung bertatap muka dan berbincang di sana, mengupas semuanya. Tetapi sebelum kita ke sana, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke? Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Slamet? Alhamdulillah sehat. Ya, di sore ini kita sudah di lokasi Bapak Slamet, di mana beliau nanti akan mengupas perihal pola tanam yang baru ya Pak? Iya. Kenapa kita ke tempat Pak Slamet lagi? Karena beliau sekalipun sudah berusia bukan milenial, tetapi beliau berani untuk melakukan inovasi-inovasi ya Pak Met ya. Ya, betul. Dan di sini saya akan meliputnya untuk motivasi kepada komandan-komandan tani dimanapun berada. Ketika lahan ini bermanfaat, ilmu yang dari sini bermanfaat, monggo bisa dicoba di wilayah masing-masing gitu. Oke Pak Met, kita akan bahas di sistem ya Pak, di sistem tanamnya. Sistem tanam untuk saat ini yang menarik bagi saya adalah sistem 2-2. Kok bisa sistem 2-2 Pak? Oh ya, terima kasih sahabat tani di mana Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya petani cabai dari Padukuhan Jetisuruh, Kelurahan Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya memperkenalkan pola tanam yang berbeda dengan pola tanam cabai-cabai yang lain. Seperti dulu saya menanam cabai dengan pola tanam 1-1 dengan jarak tanam 60 atau 50. Untuk kali ini saya mencoba menanam cabai dengan pola tanam 2-2 dengan jarak tanam 50-10 50-10. Dan juga tidak kalah asiknya lagi, tanaman cabai keriting novi dengan pola tanam 2-2 saya melakukan topping, di mana cabai di umur 15 hari atau 20 hari setelah tanam saya perlakukan tanaman cabai saya topping. Bisa dilihatkan Pak seperti apa yang ditopping dan tadi di usia 15 dan 20 ya. Sahabat tani di mana Anda berada, sebelum kita mengadakan topping atau tunas utama, kita perlihatkan dulu batangnya, kita lihat anakannya. Jadi yang kita sisakan antara 5 sampai 6. Salah satu contohnya ini 1 2 3 4 5 6. Kenapa saya sisakan 5 atau 6? Kalau terlalu banyak, nanti tanaman terlalu rimbun, nutrisi akan berebut. Ketika kita menyisakan antara 5 atau 6, jadi kita fokus yang kita rawat, kita pelihara itu hanya anakan yang 6. Dan kelebihan atau kemanfaatan sistem topping itu yang jelas buahnya lebat, pohonnya bisa besar. Jadi sahabat tani di mana Anda berada bisa melihat langsung atau datang ke padukuhan kami, melihat langsung di lahan kami. Siap. Untuk ini Pak, untuk yang tadi diinfokan jarak tanam ini kan sangat menarik Pak bagi saya. Ini kan berbeda dengan yang lain. Ini jaraknya 50 dan ini yang 10 ya. Iya. Ya. Kenapa jenengan berani untuk melakukan inovasi ini Pak? Kenapa Pak? Itu alasannya apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada kawan-kawan di sana, komandan-komandan tani yang di sana gitu Pak. Betul sekali. Saya mencoba dengan pola tanam seperti ini karena yang jelas satu, dengan pola tanam dengan jarak 50 dan 10, yang jelas satu, kita menambah benih di mana 1000 meter biasanya
kurang lebihnya kita menanam 1.300 batang. Nah, ketika kita tambah untuk pola tanam seperti ini, kurang lebihnya kita bisa menambah 500 batang pohon cabai. Jadi semakin banyak pohon cabai penambahan benihnya, otomatis untuk produksi atau panennya juga akan tambah. Jadi dengan jarak 50-10, tapi dengan catatan kita harus disesuaikan dengan musim, yaitu musim kemarau. Kenapa saya memberanikan pola tanam seperti ini di musim kemarau? Karena jelas satu, sirkulasi udara, sinar matahari, dan juga oksigen di malam hari itu sangat leluasa. Tapi kalau di musim penghujan, alangkah baiknya petani menggunakan pola tanam satu-satu atau satu baris di tengah dengan jarak 20 cm. Kalau kita tanam tepi dengan jarak 60-50. Kenapa? Karena di musim penghujan biasanya cuaca ekstrim, kondisi lahan, terus cuaca yang sangat berpengaruh, keasaman air hujan dan sebagainya, itu biasanya kan banyak sekali serangan-serangan jamur. Tapi kalau di musim kemarau kita menggunakan ini karena satu, yang jelas sinar matahari setiap hari pasti ada. Jadi kita memberanikan ini harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan atau cuaca. Oke. Jadi perlu digarisbawahi dengan sistem penanaman 2-2 itu hanya berlaku ketika kita penanaman menjelang kemarau ya, sehingga itu akan lebih terkena sinar mataharinya dan sirkulasi udaranya itu akan lebih aman ya Pak ya. Untuk resiko-resiko serangan jamur dan sebagainya karena terlalu rapatnya tanaman itu akan bisa lebih diatasi gitu ya Pak Ahmad. Untuk ini Pak, dengan tambahnya tanaman, otomatis pemupukan juga bertambah mboten? Bertambah. Kalau untuk aplikasi pupuk itu dari awal di usia berapa dan kira-kira pemakaiannya berapa Pak? Oke, terima kasih. Untuk pemupukan seperti biasa, kita setiap menanam cabai 5 hari setelah tanam, kita kasih pupuk, intinya untuk memperkuat imun, untuk menyehatkan tanaman. Jadi dibikin bagaimana caranya tanaman itu sehat dulu, imunnya kuat. Jadi kita menggunakan kalsium. Jadi monggo sahabat tani di mana Anda berada bisa menggunakan kalsium apa aja. Terus yang kedua, kalau bisa dicampur dengan humasid atau asam humat, karena fungsi dari kalsium itu sendiri, satu, dengan tepat atau sasaran ke akar, memperkuat imun, tanaman itu sehat dari serangan apapun, insya Allah bisa diatasi. Untuk asam humatnya itu untuk mengikat tanah, mengikat pupuk atau mengikat air. Terus di usia 7 atau 10 hari kita sistem aplikasi penyemprotan, yaitu menggunakan nutrisi. Monggo sahabat tani di mana Anda berada bisa menggunakan nutrisi apa aja, karena banyak sekali ya untuk produk-produk nutrisi di pertokoan pertanian. Terus di usia 15 hari kita masuk nutrisi bawah, yaitu pengocoran. Kita juga bisa memakai kayak NPK, terus istilahnya nutrisi untuk hormon ya, memacu pertumbuhan akar dan daun ataupun batang pohon. Begitu juga selanjutnya seterusnya. Tapi ketika kita masuk fase generatif, lepas dari vegetatif, berarti kita menggunakan nutrisi yang betul-betul untuk merangsang pertumbuhan bunga atau merangsang si bunga itu, supaya bagaimana caranya bunga itu lebat. Oke, jadi bisa dibilang untuk perlakuannya sendiri itu tetap sama seperti yang sudah-sudah. Iya. Seperti pemakaian komandan-komandan tani yang sebagainya umumnya kan gitu Pak. Cuma di sini ketika di fase vegetatif memasuki fase ke generatif, itu dimasukkan nutrisi yang lebih ke unsur K ya Pak, bisa ya, gitu ya Pak. Dibesarkan ke kaliumnya ya Pak, agar bunga-bunga itu tadi tetap bisa jadi buah seperti itu ya Pak.
Oke, jadi bisa kita lihat lagi di sini. Di sini sangat menyenangkan ya. Ini dengan sistem topping. Ini bisa kita lihat batangnya tetap kekar di bawah, dan di sini muncul 1 2 3 4 5 6 7 8, dan buahnya pun wow. Buahnya tetap berkualitas. Karena memang dengan tanaman ini pemupukan juga maksimal ya Pak Mat. Hasilnya juga luar biasa. Untuk benihnya sendiri ini apa Pak Mat? Untuk benih sendiri ini cabai keriting lokal Novi dari Serdadu Sukses Tumbuh Bersama. Perjumpaan pertama dikupas perihal penanaman yang biasa saja ya Pak. Ya, betul. Tidak berinovasi lah, karena memang ketika di musim penghujan mau berinovasi juga resikonya tinggi. Sehingga di pertemuan kali ini kita lebih ke percobaan ini, inovasi dari Pak Met. Ya sangat luar biasa, apresiasi buat Pak Met. Ya kami bangga tentunya kita bisa belajar dengan petani senior yang jiwanya masih jiwa milenial gitu loh, masih pengen mencoba, oh ini tak ulik seperti ini gimana kalau gini, dan itu memang memotivasi kami yang muda-muda gitu. Oke, kita akan pindah ke tempat lain, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Komandan. Nah, seperti itu tadi penjelasan dari Bapak Slamet perihal sistem tanam 22 di komoditi cabai. Semoga bermanfaat dan memotivasi bagi komandan-komandan taniku dimanapun berada. Saya Chandra Ariandri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tumbuh bersama.